Bismillahirrahmanirrahim. Adapun garansi yang ada bawaan dari pertama kita membeli, itu adalah jaminan bagi barang kita yang dijamin oleh si produsen, ya, untuk menjaga kualitas dari barang tersebut, dari barang yang kita beli. Maka tidak mengapa, insya Allah. Ya. Dan rata-rata produk elektronik semuanya seperti itu. Ada garansi terhadap barangnya. Ya. Nah, karena mereka ingin menjaga kualitas dari barang tersebut, dari alat elektronik yang kita beli. Sehingga ada garansinya, kalau ada bagiannya yang rusak akan diganti selama jangka waktu dalam setahun misalnya. Tapi apakah boleh kemudian kita memperpanjang garansi ini dengan membayar sejumlah uang? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Karena di situ ada nilai kita antara untung atau rugi. Misalnya kita tambah garansinya, setelah habis garansinya setahun, kita ingin tambah misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau setahun. Maka ada sejumlah uang yang harus kita bayarkan sesuai dengan tambahan garansi yang kita inginkan. Nah, ini kita di situ sedang mempertaruhkan antara untung dan rugi. Maksudnya, kalau seandainya kita membayarkan itu, kemudian tidak terjadi apa-apa bagi barang kita, maka berarti kita sudah kehilangan sejumlah uang yang harus kita bayarkan. Artinya kita rugi dengan sejumlah uang yang tadi kita bayarkan. Ya. Dan kalau terjadi apa-apa, ternyata bahwa barang kita rusak masih dalam jangka waktu tambahan garansi yang tadi kita bayar, ya, maka berarti bisa jadi kita untung ketika perbaikan dari barang kita yang rusak, alat elektronik kita yang rusak, entah itu laptop atau semacamnya, lebih mahal dari apa yang kita bayarkan. Bisa jadi kita untung di situ. Ya. Maka di sini ada pertaruhan antara untung atau rugi. Nah, inilah yang menjadi makna dari qimar, ya, atau al-maisir, perjudian yang diharamkan di dalam Islam. Di mana seorang mempertaruhkan antara untung atau rugi, bainal ghunmi awil ghurm. Bainal ghunmi awil ghurmi. Antara dia untung atau dia rugi. Inilah nilai makna dari perjudian yang dilarang di dalam Islam. Seorang tidak boleh berjudi dengan cara seperti itu. Ya. Itulah salah satu alasan mengapa asuransi itu juga diharamkan oleh para ulama. Asuransi komersial yang si pelakunya mungkin untung ketika memang terjadi sesuatu dari apa yang dia asuransikan sehingga dia mendapatkan keringanan pembiayaan karena yang membayari adalah pihak asuransi, atau dia rugi ketika dia harus membayar dan tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu, ya, hal-hal yang semacam ini, ya, kalau dalam pandangan saya, wallahu a'lam, apakah boleh dia menambah jangka waktu garansinya dengan membayar sejumlah uang? Wallahu a'lam, sebaiknya dia hindari, karena saya khawatir bahwa yang seperti ini masuk ke dalam bentuk dari perjudian. Wallahu a'lam bishawab.